Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa madhu Rasulillah wal ali qurbatun ila Allah fid dunya wa fil hashr wan nasr wa alu Rasulillah fil nas anjumu bihim yuhtada fid din ka anjumi zuhri fa in ana lam dahra fi amagamihim kama huwa mahtumun alayya fama udri جزا الله عنا آل بيت النبي فهم عبدتي في النار بابي وهم ذخري وأطلع في برج السعادة بدرهم وأيدهم بالعز والفوز والنصر صلاة من المولى على المصطفى الذي رأى ربه مستوجبا رفعة الجدل كذا الآل والأصحاب ما قد وقتنا وسلم تسليما كثيرا بلا حصر. الحمد لله الذي وفقه عنه وهو المستعان وعليه تكلان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد المؤلف الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في نشر العلم في كل زمان ومكان صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك ديان. أما بعد, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru-guru agama, para asatidzah, para orang tua kita, minhum al-Habib Hud Muhammad al-Baqir al-Abbas wal Habib sahibul majlis al-Habib Ahmad al-Nafal al-Jildan. Mudah-mudahan mereka-mereka ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-'azamatu. Alhamdulillah, pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala Jalla jalaluhu wa ta'ala al-'azamatu mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita yang mati, menghidupkan hati kita yang kumpul dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Ayuhal ibad, kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu, teringat seorang sahabat Simak bin Kharajah dengan gelar Abu Dujana, seseorang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang cinta
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Abu Dujana ini salah satu mimman syaraka fi qatli Musailamah al-Kadzdzab. Abu Dujana ini salah satu yang ikut andil dalam pembunuhan atau penombakan daripada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi pada zamannya pada saat itu ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Ayuhal ibad, ketika itu Abu Dujana sedang sakit. Wa dukhila alaihi wa huwa maridun wa kana wajhuhu yatahallal. Saat itu Abu Dujana sedang sakit. Sahabat-sahabat yang lain menjenguk daripada Abu Dujana. Wa kana wajhuhu yatahallal, dan saat itu sahabat-sahabat melihat begitu bersinar wajah daripada Abu Dujana, begitu bersinar bercahaya wajah daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, sehingga ditanyakan kepada Abu Dujana, ma liwajhika yatahallal, apa dan sebab apa wajahmu ini bercahaya wahai Abu Dujana yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ihlibat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Abu Dujana ini mengatakan, laisa li amal, aku tidak mempunyai satu amalan awthaqun bihi, yang aku benar-benar pegang di dalam kehidupanku, yang aku benar-benar berpegang teguh di dalam kehidupanku. Beliau mengatakan, fa kuntu la atakallam fi ma la ya'ni wa ammal ukhra kuntu fa kuntu lil muslimina salima. Oleh karena itu Abu Dujana alaihi rahmatullah radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan, aku dengan sebab muka ini bercahaya, kata Abu Dujana, aku melakukan dua hal yang aku pegang teguh itu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Pertama, fa kuntu la atakallam, aku tidak berbicara sesuatu ma la ya'ni, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi aku, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dikatakan seorang sufi, a'zamu ghaflatin ghaflatuhu an rabbih azza wa jalla wa 'azzamu ghaflatin ghaflatuhu an awamirihi wa 'azzamu ghaflatin ghaflatuhu an adabi muamalatihi. Dikatakan oleh seorang ulama, seorang sufi besar, sebesar-besarnya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya orang yang lalai adalah mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ghaflatuhu an awamirihi, akan membuahkan lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Syababul yawm, anak-anak muda yang mengaku cinta Allah, yang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, jadikan jembatan majlis-majlis seperti ini agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan ketika orang lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ghaflatuhu an adabi muamalatihi. Ketika orang lalai atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul, mereka akan lalai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dujana mengatakan, yang kedua adalah hatiku salimah. Hatiku selalu bersangka baik kepada umat Islam, selalu bersangka baik kepada manusia. Ayuhal ibad, Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau ketika berjalan bersama sahabat-sahabatnya, Nabi Allah Isa alaihi salam ketika berjalan bersama sahabat-sahabatnya, beliau alaihi salam menemukan bersama sahabat-sahabatnya bangkai yang begitu busuk, yang begitu bau. Sahabat-sahabatnya semua mengatakan kepada bangkai tersebut, alangkah baunya, banyak sekali cacingnya, banyak sekali dunya. Ayuhal ibad, tetapi Nabi Allah Isa alaihissalam melihat dan mencari yang baiknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa, alangkah putih gigi anjing tersebut. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang sahabat,
Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, "Ma min 'abdin taraka syai'an lillahi 'azza wa jalla illa abdalahu Allahu minhu khairan minhu." Tidak seseorang meninggalkan sesuatu akan tetapi yang dia tinggalkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita hadir pada malam ini ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan televisi, kita meninggalkan radio, kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, akan tetapi jadi dunia kita perbaiki niat kita. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu tersebut, meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkannya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'abdalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bihi khairun minhu, lebih baik min haitsu la yahtasib. Kata Ubay bin Ka'ab mengatakan, seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik min haitsu la yahtasib, dengan sesuatu yang kita tidak tahu dari mana sesuatu itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu, kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang ta'allaqa qalbuhu bimra'atin. Dikatakan di dalam suatu kitab, ada seseorang yang dia ini hatinya ingin selalu cinta kepada seorang perempuan, dan ketika itu fil badia, ketika itu ini perempuan dan seorang laki-laki ini berjalan di tempat yang sepi pada malam hari, fa'afsha ilaihi, maka seorang laki-laki ini mengisyaratkan kepada perempuan tersebut ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu mengatakan, "Coba lihat di sekeliling engkau, cari orang yang di sekeliling engkau, apakah masih ada yang bangun atau mereka sudah tidur semua?" Fataya hadar rajul, kemudian ini orang laki-laki senang. Kenapa? Dhanna annaha, dia menyangka ini perempuan, yaitu ajabathu, ini dia menyangka ini perempuan menerima ajakan laki-laki yang tadi mengajak dia sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayuhal ibad, kemudian dia cari ini orang laki-laki, cari dia keliling, faqama wa tafa fil badiyah, dia berdiri, kemudian dia muter di kampung-kampung tersebut cari orang ada yang masih bangun atau tidak. Ternyata semuanya tidur. Kemudian senang lagi ini laki-laki, kembali lagi kepada ini perempuan, dia katakan, "Na'am, hum niyam." Bahasanya, wahai perempuan, semuanya sudah tidur, kita sudah terbebas untuk melakukan apa-apa. Apa perkataan ini perempuan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma taqulu fillah hal yanam? Dia katakan, "Hei laki-laki, apa yang kau katakan tentang zat yang mulia Allah? Anaimun fi hadhihi sa'at." Apa dia tidur di ini waktu? Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Innallaha la yanam wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum." Maka laki-laki ini faham, dia katakan kalau Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan ngantuk pun tidak berhak menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu perempuan tadi mengatakan, kalau begitu innallaha la yanam wa la yanam yarawna wa in kana an-nasu lam yarawnana. Kalau begitu, kalau engkau yakin demikian rupa, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala yang belum tidur dan tidak akan pernah tidur melihat kita, seandainya sekalipun satu dunia ini manusia tidur, Allah Subhanahu wa taala memandang kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian laki-laki ini pulang dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggal dunia, seseorang ada yang melihat dia dalam mimpi dan mengatakan, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap engkau? Maka laki-laki itu menjawab, "Ghafara li bi khawfi wa tarki dzalika dzunub." Dia katakan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosaku. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan
ampunkan dosa-dosaku dengan sebab aku takut dengan itu dosa, dengan sebab aku takut melakukan itu karena takutanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menguatkan keimanan kita, meluruskan hati kita, mensucikan hati kita, melakukan hal-hal yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menyerupai dan mengikuti guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawa. Ketika itu beliau meneriakkan nama Allah di ijma' majlis, kita teriakkan, niatkan pahala ini kita berikan kepada guru kita yang mulia. Sebutkan bersama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan meneriakkan nama Allah ditambahkan keberkahan kita, dan pasti ditambahkan keberkahan kita, dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat yang mulia ini Allah tambahkan rezeki kita, Allah kuatkan keimanan kita, Allah luaskan hati kita, dan Allah izinkan kita semua berangkat haji dan ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنتم والحمد لله في نعمة عظيمة، في نعمة الإنسان لا يعرف قدرها في هذه الدنيا، وإنما يعرف قدرها إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah guru kita ini mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya kalian semua berada di dalam suatu anugerah dan kenikmatan yang sangat agung, yang mana kenikmatan tersebut tidaklah diketahui oleh setiap manusia di dalam kenikmatan di dunia ini, akan tetapi besar dan keagungan kenikmatan tersebut akan diketahui ketika seseorang tersebut telah berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. سمعنا الكلام الطيب والحلو الذي يعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ويحببنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعدنا عن هذه الدنيا. Kita telah mendengar tadi suatu ceramah yang sangat bagus, ceramah yang sangat indah, yang mana ceramah tersebut mendekatkan dan menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ceramah tersebut membuat kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjauhkan diri kita dari kecintaan kepada dunia. فجزاه الله خير الجزاء الذي تكلم قبلي، وما كان لمثل أن يقوم ولكن امتثالا لأمر الحبايب. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Al-Habib Muhammad bin Syahab yang telah memberikan tausiah yang sangat mulia. Dan aku tidaklah pantas untuk berdiri di hadapan guru-guru ini, akan tetapi untuk melaksanakan suatu perintah dari mereka semua. أحب أن أذكر نفسي وإخواني أن المقصود من مثل هذه الاجتماعات إنما هو الانتفاع، وإنما هو القرب من الله سبحانه وتعالى. Aku ingin menyampaikan serta memberikan nasihat terutama untuk diriku serta untuk kalian semua, bahwasanya maksud daripada perkumpulan kita pada malam hari ini adalah saling mendapatkan suatu manfaat serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان يحصل بركة العبادة وأثر العبادة ونفع العبادة إذا دخل إلى هذه العبادة بالتعظيم لها والتعظيم لله سبحانه وتعالى. Dan juga manusia itu akan mendapatkan keberkahan suatu
akan mendapatkan buah hasil dari suatu ibadah tersebut jika manusia tersebut masuk ke dalam ibadah tersebut dengan mengiringi hati sanubarinya dengan keagungan kepada ibadah tersebut serta keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول في الآية الأخرى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana di dalam makna tersebut dan mereka orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu ketakwaan dari hati sanubari. Dan di dalam riwayat dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mereka semua yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فبركة وأثر ونفع العبادة وأي عمل يقوم به الإنسان إذا اقترن هذا العمل أو هذا الفعل بالتعظيم. Maka keberkahan dari suatu perbuatan atau amal ibadah tersebut akan muncul jika kita mengiringi dengan keagungan, dengan perasaan pengagungan terhadap ibadah tersebut. يقولون لا تنظر إلى قلة الذكر ولكن انظر إلى عظمة المذكور. Dikatakan bahwasanya janganlah kalian memandang jumlah dari zikir tersebut, akan tetapi pandanglah keagungan dari siapa yang kau sebutkan. فنحن وإياكم اجتمعنا في هذا المجلس نذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نفعل من أمثال هذه المجالس أن ندخل إليها بالتعظيم، ندخل إليها بالرغبة ونستشعر عظمة من نذكره. Dan kita pada malam hari ini berada di dalam suatu perkumpulan yang mana kita semua mengingat dan berpikir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin masuk dalam perkumpulan semacam ini, maka masuklah perkumpulan tersebut dengan perasaan hati sanubari yang penuh dengan keagungan serta perasaan bagaimana agungnya siapa mereka yang kita sebutkan. بل وكل عبادة إذا أردنا ثمرتها وفائدتها أن نعظم هذه العبادة مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل الجلوس في المسجد. إذا أردنا بركة وحقيقة الجلوس في المسجد لا بد أن ندخل إلى المسجد بالتعظيم، لا ندخل إلى المسجد باعتبار أنه مثل البيت. إذا كان الإنسان أو إذا كان الفرد دخل إلى المسجد وليس هناك فرق بين دخوله إلى البيت وبين دخوله إلى المسجد فهذا ليس عنده فرق بينها، فلا بد أن يكون عند دخولك إلى المسجد هناك تعظيم حتى تحصل البركة والأثر. Dan jika ingin mendapatkan keberkahan dari suatu ibadah, maka kita harus mengagungkan dan mengiringi ketika kita memasuki ibadah tersebut, mengiringi hati sanubari kita dengan pengagungan terhadap ibadah tersebut, seperti di dalam ibadah sholat, di dalam membaca Al-Quran, serta di dalam duduk-duduknya kita di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika masuk di dalam suatu masjid, kita masuk ke dalam masjid dengan pengagungan tempat tersebut dan tidak menyamakan tempat tersebut dengan rumah kita, sehingga dikatakan bahwasanya seseorang tersebut jika masuk ke dalam masjid dan masuk ke dalam rumah yang sama, tidak ada perbedaan antara masjid dan rumahnya tersebut, maka dia tidak dapat mendapatkan keberkahan. Karena dengan keberkahan kita mendapatkan keberkahan tersebut dengan ta'zim serta pengagungan, perasaan pengagungan terhadap apa yang kita lakukan. وكل من لم يرى أثر العبادة في نفسه فليسأل نفسه كيف حاله عندما يحضر أمثال هذه المجالس؟ هل هناك تعظيم عنده؟ كيف حاله عندما يقرأ القرآن؟ هل هناك تعظيم؟ كيف حاله عندما يصلي؟ هل هناك تعظيم؟ كيف حاله عندما يبر بوالديه؟ الإنسان عندما يتعامل مع والديه لابد أن يكون مع تعظيم. ليس الإنسان يتعامل مع والديه مثل ما يتعامل مع الناس الآخرين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبر بالوالدين. Jika kita melihat di dalam ibadah kita tidak ada suatu perubahan seperti perkumpulan kita pada malam hari ini, kita tidak mengalami suatu perubahan, maka tanya diri kita, apakah kita masuk di dalam perkumpulan tersebut dengan perasaan yang pengagungan? Apakah kita ketika sedang melakukan ibadah tersebut dengan mengagungkan ibadah tersebut?
ketika seseorang membaca Al-Quran, apakah dia ketika membaca tersebut mengiringi pembacaan tersebut dengan pengagungan? Apakah seseorang ketika dia bersolat juga mengiringi salat tersebut dengan pengagungan? Apakah seseorang dengan ketika dia berbakti kepada kedua orang tua mengiringinya dengan pengagungan kepada mereka berdua? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyenangkan dan membanggakan kedua orang tua kita. Tidaklah sama hubungan kita antara orang tua kita dengan orang lain, sehingga seseorang harus mengagungkan kedua orang tuanya tersebut tidak sama dengan orang-orang manusia yang lain. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري عن السيدة عائشة أنه كان إذا كان في أمر المنزل أو في مهنة في المنزل فإذا نودي للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه من العظمة التي حلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang melakukan suatu pekerjaan di rumah beliau, kemudian terdengar suatu suara adzan untuk memanggil kepada sholat, maka keadaan Rasulullah SAW seolah-olah tidak mengenalku dan aku tidak mengenal Rasulullah SAW dari pengagungan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu sanubari beliau. وسار هذا التعظيم إلى ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول: إذا أنا خرجت إلى الصلاة فلا أحد يكلمني في أي أمر لأنني أخرج بجمعية على الله سبحانه وتعالى. Dan pengagungan tersebut mengalir di dalam ahli waris beliau, ahli waris Rasulullah SAW di dalam keturunan beliau, sehingga dikatakan bahwa Sayyidina Imam Al-Haddad pernah berkata bahwasanya jika aku ingin menuju kepada sholat, maka jangan ada seorang pun yang mengajak berbicara atau membicarakan suatu urusan lain, karena aku hadir atau aku menuju kepada sholat itu dengan pengagungan serta dengan keseluruhanku pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. من آثار هذه العظمة التي حلت في قلب الإمام الحداد حتى أنه في يوم من الأيام عندما قال الله أكبر أراد أن يدخل إلى الصلاة انشد المحراب من عظمة الكلمة التي خرجت منه. Dan diriwayatkan dari pengagungan Al-Imam Haddad tersebut bahwasanya suatu ketika Al-Imam Haddad ketika mengucapkan Allahu Akbar ketika ingin masuk ke dalam salat, ketika beliau takbiratul ihram, mihrab yang ada di hadapan beliau terpecah atau terbelah dari cahaya dan pengagungan yang muncul dari hati sanubari Al-Imam Haddad rahimahullah taala. وكذلك يقول الإمام الغزالي: من أحسن الوضوء أحسن الصلاة. أي أن كثيرا من الناس يشتكون ليس هناك حضور في الصلاة. فقال الإمام الغزالي: كل من أحسن الوضوء أحسن الصلاة. بمعنى أحسن الوضوء أي أنه عندما دخل إلى الوضوء وتوضأ، وكلنا نحن قبل صلاة العشاء توضينا أو قبل المغرب، لكن من مننا عندما كان يتوضأ يستشعر أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. Juga dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang memperbaiki atau membaguskan wudunya, maka dia telah membaguskan salatnya. Sebanyak di antara kita mengeluh bahwasanya kita masuk ke dalam salat, akan tetapi kita tidak mendapatkan kehadiran atau kekhusyuan di dalam salat. Banyak di antara kita ketika sebelum salat Isya ataupun sebelum Maghrib berwudu, akan tetapi dilihat yang mana di antara kita yang ketika berwudu tersebut merasakan atau membayangkan bahwasanya di dalam wudu tersebut kita sedang berada di dalam suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan la yara al-barakah wal athar min al-ibadah illa idza iqtaranat al-ibadah bil-ta'zim. Yaraha fi nafsihi, yara barakah wa athar hadhihi al-ibadah allati 'amilha idza iqtaranat hadhihi al-ibadah bil-ta'zim. Wa idza arada an tantashir hadhihi al-barakah aw yantashir hadha al-khair minhu la budda an yakuna hunaka ta'alluq bil-mashayikh. فعلى قدر الارتباط بالمشايخ يكون التأثير في غيرك، وعلى قدر تعظيمك للعبادة يكون أثر العبادة فيك. Kemudian manusia tidak akan merasakan hasil atau buah yang didapatkan dari suatu ibadah terkecuali
jika orang tersebut masuk di dalam ibadah dengan pengagungan terhadap ibadah tersebut, sehingga dengan pengagungan tersebut dia akan melihat hasil dari ibadah tersebut, buah hasil dari ibadah tersebut di dalam dirinya. Dan jika seseorang ingin hasil dari ibadah tersebut menyebar ke orang yang lain, maka dibutuhkan suatu hal yang mana hal tersebut adalah hubungan dengan guru-guru yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang memiliki hubungan atau kekuatan hubungan dengan seorang guru, maka dia akan bisa memberikan atau menyalurkan asar serta buah hasil dari ibadah tersebut kepada orang yang lain. Dan dengan pengagungan terhadap suatu ibadah, maka buah hasilnya akan dilihat pada dirinya sendiri. Al-Habib Munzir alaihi rahmatullah, هذه الآثار التي نراها ونشاهدها هي من بركاته، لكن كيف انتشر هذا الخير على يده؟ إنما كان بالتعظيم الموجود عنده وما كان عنده من تعظيمه لمشايخه. Al-Habib Munzir, beliau merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memberikan suatu hasil perkumpulan yang sebesar ini. Bagaimana beliau mendapatkan hal tersebut? Itu dikarenakan beliau memiliki pengagungan terhadap agama, pengagungan terhadap keimanan, serta hubungan yang sangat kuat terhadap guru beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatan abada. فكان إذا جاء إلى كريم يعظم كريم، وكنا إذا رأيناه بكريم نراه رجلا مستقيما متواضعا. لماذا؟ لأن العظمة حلت في قلبه ويعرف ما هو المقام الذي هو موجود فيه. Ketika Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa beliau mengunjungi kota Tarim, beliau masuk ke dalam kota Tarim dengan penuh pengagungan, sehingga ketika kita memandang beliau akan duduk, beliau masuk ke dalam kota Tarim dengan lurus, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh dengan rendah hati, karena beliau mendapatkan atau dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengagungan di dalam hati beliau, dan beliau mengetahui beliau sedang berada di suatu tempat yang sangat agung, dan beliau mengetahui tempat tersebut sehingga beliau menjaga dan mengagungkan tempat tersebut dengan penuh adab. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة الأبرار ويجمعنا به في فسيح جنته دار القرار، إنه على ما يشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حقيقة العبادة لا صورتها، وارزقنا البركة في أعمالنا وفي أفعالنا وفي أموالنا وفي كل ما نقوله وما كان بمثل أن يتكلم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengarkan dari awal pertama-tama qasidah yang dilantunkan oleh tetamu kita yang datang dari kota Tarim, Syekh Ali bin Abi Bakar Al-Fadl. Kalau malam Selasa yang lalu kita kedatangan Syekh Omar bin Husain Al-Khatib. Beliau adalah, seperti saya katakan kemarin, Syekh Omar bin Husain Al-Khatib adalah ketua Majelis Ifta di Darul Mustafa. Kalau ini Syekh Ali bin Abi Bakar Al-Fadl adalah salah satu anggota daripada Majelis Ifta di Darul Mustafa. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain Balkhuti ketika membanggakan para awliya yang ada di kota Tarim dari keluarga Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan tentang sifat mereka, beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajul ma kharaja dzikra tulal umri wal kutubah bakka laylati sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'didu ta'ala. Habib Abdullah bin Husain Balkhuti bilang, berapa banyak aku telah ditinggal pergi oleh para awliya wa salihin, meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat mereka seumur hidup mereka
tidak pernah berpisah daripada Al-Quran dan membaca kitab-kitab yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mereka para awliya Allah, baka'u lailatihi, malam hari mereka adalah malam yang penuh tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajjadu khalwatihi, selalu sujud di dalam kesendirian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min khawfi malikihi yasta'bidu ta'ab. Mereka lakukan itu semua tiada lain karena dorongan rasa takut dan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sebutkan sifat-sifat mulia dari mereka. Terakhir, di akhir daripada qasidah tersebut beliau katakan, min ali Rasulillahi aktsarihim wa min al-abi fadlil al-akhyar wal fuqaha. Mereka orang-orang yang aku sebutkan sifat-sifat mulia mereka, sebagian besar mereka adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Al-Baqarah dan Al-Khatib yang mana malam ini dan minggu yang lalu ikut hadir bersama kita sekalian. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan di dalam qasidah juga diungkapkan tentang sifat daripada kota tadi. Minggu lalu juga bisa sebutkan banyak hal. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita dari kota suci tersebut. Tadi kita dengar bagaimana Habib Munzir penghormatan beliau, ta'zim beliau kepada apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang barusan dibacakan oleh Habib Zaki bin Syihab yang juga sama-sama kita lantunkan dari hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, tapi nama asli beliau siapa? Banyak orang hanya mengenal panggilannya saja Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Beliau datang dari Yaman bersama rombongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dahulu hijrah ke Habasyah bersama Sayyidina Ja'far al-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bersama rombongan dari Mekah dahulu, zaman Nabi masih di Mekah, ketika kezaliman dan kejahatan orang-orang kafir Quraisy merajalela, Nabi menginginkan kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah dan mereka tinggal di Habasyah sekian tahun. Setelah itu mereka hijrah kembali ke kota Madinah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan peperangan di Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Datang bersama Sayyidina Ja'far dan rombongan dari Yaman, yaitu Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari, dan di antaranya juga Sayyidina Abu Hurairah dan rombongannya. Sehingga ketika mereka datang, Nabi Muhammad betul-betul gembira. Sampai beliau mengatakan, "La adri bi ayyihi ma afrah." Saya enggak tahu yang bikin saya gembira ini apa. Betul-betul gembira. Bi fathi Khaybar ambi qulubi Ja'far. Apakah yang membuat saya gembira kemenangan di Khaybar melawan orang-orang Yahudi atau kedatangan Ja'far dengan rombongan Ja'far bin Abi Thalib? Walhasil Nabi Muhammad gembira. Di antara rombongannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Saat itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah datang. Dan dari sejak saat itu beliau bersimpuh di pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat banyak meriwayatkan hadis, tapi dari seluruh muhaddisin sepakat yang paling banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun yang luar biasa itu sampai disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
lebih daripada 5.300 hadis. Tepatnya 5.374 hadis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini yang terbanyak. Setelah itu Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan banyak hadis. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lainnya. Cuma yang terbanyak di antara para sahabat Rasulullah adalah Abu Hurairah. Padahal beliau mendampingi Rasulullah SAW hingga wafat Rasulullah hanya 3 tahun. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun ke-10. 3 tahun. Sehingga orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kok bisa engkau menghafal hadis Nabi Muhammad sangat banyak ini, padahal engkau mendampingi Nabi Muhammad hanya 3 tahun? Apa jawab Abu Hurairah? Ketahuilah, aku waktu datang dari Yaman, aku punya tujuan utama adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan utama. Ketika aku sampai di kota Madinah, aku tidak punya istri, sehingga aku harus cari nafkah, sibuk. Tidak ada. Aku hanya sibuk untuk Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku kaum muhajirin, banyak dari mereka yang sibuk dengan perdagangannya. Di waktu kosong mereka, di waktu-waktu tertentu mereka belajar dari Rasulullah SAW. Demikian kaum Ansar, sibuk dengan cocok tanamnya mereka. Sedangkan aku nggak punya dagangan, nggak punya tanah untuk bercocok tanam. Aku hanya tinggal di masjid mendampingi Nabi Muhammad SAW. Sehingga waktuku itu banyak untuk Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, pernah satu kali saat itu hanya segelintir orang yang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Nabi bilang kepada kami saat kami duduk bersama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada kami, barang siapa yang saat ini, kata Rasulullah, membentangkan bajunya atau sorbannya, sehingga aku mengucapkan hadisku, kata Rasulullah, setelah selesai aku mengucapkan hadisku, dia lipat itu sorban dan dia letakkan di dalam dadanya, maka sungguh sejak saat itu dia tidak bakal pernah lupa lagi dari ucapan-ucapan. Maka saat itu juga kata Abu Hurairah, aku nggak punya apa-apa melainkan baju yang aku buka, pakai ini aku buka, aku bentangkan. Nabi Muhammad membacakan hadisnya, setelah itu aku lipat dan aku letakkan di dadaku, dan sejak saat itu aku nggak pernah lupa lagi dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sehingga hidup beliau habiskan untuk mendampingi Rasulullah dan menyaksikan serta mendengar dari Rasulullah SAW. Nah kita sekalian, 2 minggu lalu saya bilang di sini, kita hadir ngaji bawa apa? Bawa apa? Itu satu belum tentang bahasa siap belum selesai. Bawa apa? Buku tulis sama pulpen. Jadi kita datang ke sini nggak cuma nguping, tapi kita belajar, kita catat. Barusan Nabi Muhammad bin Syihab bawain ucapan-ucapan yang indah yang belum pernah saya dengar, saya catat. Manfaat makan saya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan usia tua beliau kemana-mana masih bawa buku tulis, masih bawa tempat tinta. Sehingga ditanya, ya Imam, sampai kapan kamu bawa ini makbarah, bawa tempat tinta? Beliau menjawab, ma'al makbarah ila makbarah. Aku akan selalu bersama tempat tintaku sampai aku masuk ke dalam liang lahatku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad, orang yang paling banyak hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nabhani menyebutkan tentang beliau hafal lebih dari 1 juta hadis Rasulullah SAW. Dengan sanadnya. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kalau demikian masih terus jenggot udah putih, udah sampai ke dada, jalan bungkuk, masih tetap mencatat setiap ilmu yang dia dengarkan dari orang lain. Karena itu biar bisa-bisa kita mengambil manfaat, mengambil ilmu. Itu contoh depan kita. Abu Hurairah, para ulama, para salihin, mereka jadi orang-orang yang mulia dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesungguhan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pembahasan tentang hadis ini sedikit tentang Abu Hurairah doang. Kalau kita mau bahas tentang hadisnya terus terang nih waktu tinggal sedikit lagi. Tapi apa yang kita dengar dari para ulama-ulama kita ini cukup manfaat bagi kita sekalian. Jadi saya akan bicara sedikit tentang hadis ini, pembahasan insyaallah minggu depan. Malam ini kita mau lanjutin tentang Risalatul Jami'ah, tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan pada saat kita berwudu. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu kita bahas
kewajiban kita yang mesti dilakukan saat kita berwudu, kemudian sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnahnya yang pertama kali adalah niat melakukan sunnah wudu. Dan ini sebelum melakukan segala sesuatu dari perkara wudu. Nah, kemudian setelah itu saya ingatkan tentang siwak. Alhamdulillah 2 minggu lalu pulang dari sini SMS masuk ke telepon saya. Dari siapa tahu? Dari para pedagang. Semuanya gembira, bahagia. Kenapa? Siwak ludes habis. Nah, insya Allah ini malam lebih ludes lagi. Baik, yang saya mau tanya, udah diganti belum untuk rokoknya kita sama siwak? Terus juga saya koreksi ucapan saya yang beberapa minggu yang lalu tentang rokok. Saya terus terang nggak tahu, baru kemarin lihat. Ternyata iklan rokok udah berubah. Kalau kemarin minggu lalu saya bilang di antara iklannya itu apa? Hati-hati bisa mengganggu gangguan kehamilan, kanker, impoten dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ternyata udah berubah tuh iklan, baru tahu. Langsung nggak basa-basi. Apa itu iklannya? Rokok membunuh. Tanya, udah nyata ini racun. Cuman juga kita heran kok masih dijual ini racun. Terus masih banyak yang beli. Wah, kita udah diajarin ganti tuh rokok ganti sama siwak. Sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Muhammad bilang, "Yukhlaqut tumba min qawli syaitan." La ilaha illallah. Tahu artinya? Mau diartikan? Artinya itu tembakau itu diciptain kan? Nabi Muhammad bilangnya tadi diciptain dari apa tahu? Dari air seninya syaitan. Alhamdulillah. Ya kan kagak enak, gak tahu ya orang bilangnya enak. Lakin satu sunnah Rasulullah yang namanya siwak jangan kita sia-siain. Baik, tidak mau panjang lebar lagi. Kemudian sunnah yang berikutnya setelah siwak adalah ghusl kafain, mencuci kedua telapak tangan. Bersamaan, yang kanan dan kiri sekaligus jadi satu. Nah, dan ketika kita mencuci atau membasuh kedua telapak tangan itu ada doa. Di antara doa yang diajarkan sebagaimana disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Bidayah dan Imam Al-Ghazali, dan doa-doanya adalah dianjurkan. Nah, beberapa doa diriwayatkan di dalam beberapa hadis yang dhaif. Walaupun demikian, namun itu doa sangat dianjurkan untuk dibaca. Nah, di antaranya ketika kita membasuh kedua tangan kita ada doanya. Sebelum kita berdoa, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling penting. Dimulai wudhunya kita juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya ketika kita mencuci kedua telapak tangan kita baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syuhni wal halak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memohon kepadamu kemudahan dan keberkahan. Al-yumna wal barakah. Dan saya berlindung kepadamu dari kesialan dan kehancuran. Ketika kita membasuh kedua tangan kita. Wah, insyaallah ini doa ya, mungkin bisa lihat di dalam kitab Bidayah dan Hidayah karena Imam Al-Ghazali. Kita majalah bisa beli, pulsa bisa beli, kitab kita beli. Lihat ada di situ. Kalau memang nggak ada juga, insya Allah mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Kan di webnya Majelis Rasulullah bakal kita tuliskan di situ. Wah, insya Allah yang buka web bisa mengambil dari situ dan bisa mengamalkannya. Nah, jadi ketika dia membasuh kedua telapak tangannya sambil dia berdoa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syuhhi wal halak. Dan membasuhnya 3 kali. Kemudian seperti saya bilang, diperhatikan kotoran-kotoran yang ada di tangannya dibersihkan hingga bersih. Nah, ini salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kembali lagi saya ulangi lagi, ketika kita berwudu pertama-tama niat melaksanakan segala sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Kemudian siwak dengan membaca doa. Kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil membasuh kedua telapak tangan, ya 3 kali dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tangan, kita baca ini doa Allah yang selalu wal barakah wa a'udzu bika minasy syurri wal falaq. Udah. Selesai itu sunnah yang berikutnya. Apa sunnah yang berikutnya? Al-madmadah. Ya, wal istinsyaq wal istinthar. Ini ada 3. Al-madmadah bahasa Arab. Artinya apa? Berkumur-kumur. Kemudian al-istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, dan yang ketiga adalah al-istinthar. Mengeluarkan air dari hidung. Ini 3 perkara ini, madmadah, wal istinsyaq, wal istinthar, adalah hal yang mustahab wal mustahab. Dia disunnahkan dan juga ada aturan, ada caranya. Untuk mendapatkan pahala sunnah mesti diikuti aturan mainnya. Insya Allah bakal disebutkan di sini cara berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ada caranya. Itu ada 9 cara. Lihat syariat Nabi Muhammad sangat luas. Ada 9 macam cara. Insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang bakal kita bahas satu persatu. Ini saya bahas dengan detail. Semakin ini tujuannya adalah agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi terakhir sebelum saya tutup, tadi kita dengar dari Syekh Ali bin Abi Bakar tentang at-ta'zim, pengagungan atas perkara yang kita lakukan. Ini kita butuh begini. Jangan cuma sekadar butuh begitu aja, tapi bangkitkan di hati kita ini penghormatan dan pengagungan yang kita lakukan ini apa? Kita bukan nanti dan cuma cari dingin doang, bukan. Tapi kita bersuci untuk Allah. Ente ada acara kawinan misalnya, pagi-pagi udah mandi dengan semangat. Terus yang biasanya cuma mandi kucing, ya ini bersih-bersih, malu lihat orang, apalagi pengantin ya. Nah, insya Allah nih kalau pengantin dikasih kemudahan, dia mandi bersih dengan segala kerinduan di dalam hatinya, dengan segala harapan, malu kalau ada sedikit kotoran. Ini kita apa manusia? Begitu juga kita tidak sama Allah. Kita wudhu dengan penghormatan kita menghadap siapa ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi itu kalau wudhu gemetar, pucat. Sampai beberapa orang bilang sama Sayyidina Ali ini, katanya, wahai cucu Rasulullah, kenapa sih? Setiap kali kau berwudhu, kami melihat kau seperti ini keadaannya. Gemetar, pucat, ketakutan. Kenapa? Beliau menjawab, keadaan semacam ini memang kalian tidak sadar. Setelah aku berwudhu, aku akan menghadap siapa? Kata Ali bin Abi. Aku akan menghadap kepada Allah. Itu yang membuat aku gemetar, itu yang membuat aku pucat, itu yang membuat aku takut, kata Sayyidina Ali. Makanya ketika Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu Allah meninggal dunia, Imam Syafi'i berguru sama macam-macam ulama, auliya salih. Tapi ada satu guru yang membuat beliau menjadi orang hebat semacam itu. Tahu siapa? Yang bikin Imam Syafi'i jadi orang yang hebat semacam itu adalah salah satu dari keturunan Rasulullah SAW. Ibaratnya itu emas udah sempurna, tinggal dimoles sedikitnya. Molesnya itu sampai jadi sempurna. Ini satu orang. Gurunya Imam Syafi'i. Salah satu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang luar biasa nih guru Imam Syafi'i, cucunya Rasulullah, seorang wanita yang salihah. Allah. Itu dia. Di balik setiap laki-laki yang mulia ada seorang wanita yang sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Di belakangnya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada Imam Syafi'i jadi begitu. Berkata Sayyidah Nafisah. Itu sampai Imam Syafi'i wasiat. Itu kadang kalau beliau lagi sakit parah, ngirim orang kepada Sayyidah Nafisah, minta didoain. Sayyidah Nafisah ketika dapat kabar Imam Syafi'i sakit, didoain mudah-mudahan lekas sembuh. Pulang ini orang menghadap Syafi'i. Tanya Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Mas Sayyidah Nafisah dengan kabar? Dia doakan supaya kau kita sembuh. Alhamdulillah. Enggak datang dari berikutnya melainkan sembuh Imam Syafi'i dari penyakitnya. Tiap sakit begitu. Sampai satu kali dia sakit, Imam Syafi'i. Kirim utusan lagi kepada Sayyidah Nafisah, minta didoain. Saat itu Sayyidah Nafisah bilang, mudah-mudahan Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Pulang ini hamba Allah. Datang di Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah doa apa? Dia bilang, mudah-mudahan dunia Allah ditutup husnul khatimah. La ilaha illallah. Sudah datang waktunya kata Imam Syafi'i. Itu waktu juga dia tulis wasiat. Di antara wasiat, kalau anak meninggal dunia, dia tahu deh, doanya berbeda. Biasanya didoain supaya cepat sembuh. Cuma kali ini didoain supaya tetap husnul khatimah. Dia tulis wasiat. Di antara wasiatnya dia bilang, sebelum ada dibawa ke masjid untuk disolatkan oleh umat, sebelum itu semua biar yang disolatkan ini Sayyidah Nafisah. Bawa jenazahnya, kalau dia nggak bisa keluar, bawa depan pintu rumahnya, biar dia sholatin dari dalam pintu rumah. Hingga itu wasiat dijalankan. Dibawa jenazah Imam Syafi'i, manusia pada numpuk semuanya di masjid. Itu negeri penuh dengan umat untuk mensolatkan Imam Syafi'i. Mereka pada numpuk, jenazah Imam Syafi'i dibawa ke rumah Sayyidah Nafisah untuk disolatkan oleh Sayyidah Nafisah, cucu dari Rasulullah SAW. Habis disolatkan, didoakan, baru dibawa. Itu yang paling diharapkan. Yang lain cuma melengkap. Ini yang paling penting. Habis itu keluar ucapan dari Sayyidah Nafisah, rahimallahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Semoga Allah merahmati Syafi'i, kata Sayyidah Nafisah. Dulu dia waktu hidup kalau wudunya bagus dan sempurna. Itu aja dia yang satu. Nggak dipuji ilmunya, nggak dipuji murid-muridnya yang banyak, pengikutnya yang banyak, nggak dipuji itu semua, ibadahnya yang luar biasa, nggak dipuji. Yang dipuji cuma satu, apa? Wudunya bagus. Ulama kalau begitu mereka semua menangis. Kalau nggak ada mana lagi yang menyebutkan tentang kemuliaan Syafi'i kecuali ini cukup pun. Kenapa? Tadi kita lihat Al-Ghazali bilang, orang kalau wudunya bagus, sempurna, penuh dengan penghormatan dan pengagungan kepada Allah, ini sunnah-sunnah Nabi Muhammad dijalankan dengan benar, mau nggak mau, terima nggak terima, sholatnya pun bakal jadi bagus. Terus kalau sholat jadi bagus, semuanya juga jadi bagus. Kita sholat datang ada baca juga. Ini kuncinya kita semuanya sholat, dan demi sholat adalah wudu kalau kita bagus. Makanya saya sebutkan ini dengan kita supaya kita jalankan dengan benar, dengan sebenarnya insya Allah Allah bukakan hati kita, Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ini kita biar bisa ngambil manfaat, ngambil ilmu dari sana juga. Sebab itu al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu itu barang buruannya orang-orang mukmin. Di mana di situ ada ilmu, ikhtiar dari siapapun juga. Nah, tadi kita dengarkan dari Nabi Muhammad ceramah enak, nasihat yang enak, beliau berekomendasi rekannya. Nah, saya ajak hadirin juga ikut hadir di tempat beliau. Beliau biasanya ini punya majelis namanya Nabi Muhammad Makmur. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kesehatan kepada Nabi Muhammad. Di antara majelis beliau yang beliau harapkan kehadiran kita adalah majelis ta'lim tiap Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis jam 20 sampai jam 10 malam di Masjid Salman Al-Farisi, Salman bin Al-Bait. Di Masjid Salman Al-Farisi di Jalan Haji dan Raya, Komplek Bulog Kayu Putih, Jakarta Timur. Ya, siapa yang punya kesempatan biar tahu, ambil manfaat. Buat apa lagi, bentar lagi kita bakal masuk ke minggu depannya saat-saat berkabung. Maulid besar di mana-mana. Ya, di Habib Ahmad dan Al-Huda berkunjung sampai makam kita di Mobil, terus juga di mana tempat di Habib Abdullah bin Masjid Al-Abbas, di Kuita, ziarah di Al-Awi, di mana tempat di luar kata, ambil keberkahan, ambil manfaat. Ini yang bakal laki-laki, yang bakal perempuan juga ada tempat-tempatnya.
Ya, bisa kita hadirin semuanya. Ambil manfaat, ambil keberkahan, nasihat-nasihat yang kita dengar dari para ulama, kita catat, bawa pulang, jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Itu yang bakal bawa keuntungan, bakal kita dunia dan akhirat. Wah, insyaallah ini jadwal acara maulid besar yang kita hadirin. Insyaallah sudah ada di website Majelis Rasulullah, tinggal diakses di sana. Siapa yang punya kesempatan biar hadir, sempetin setahun sekali. Ini yang angkat bala, ini yang angkat musibah. Ya, mudah-mudahan Allah angkat bala dan musibah. Amin. Sekalian ya Rabbal alamin. Wa ya ayyuhalladzina amanu sabiqu terus juga terakhir saya ingin mengingatkan. Ini kita lihat keadaan umat Islam saat ini, kesusahan, ada kebanjiran. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat ini musibah. Allah angkat ini musibah, kesusahan ya Rabbal alamin. Di antara kita yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan, enggak bisa dengan hartanya, dengan pakaian bekasnya, enggak bisa dengan pakaian bekas yang minimal dengan tenaganya, enggak bisa juga dengan doanya. Bantu mereka, kasih perhatian kita kepada mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak kasih perhatian kepada mereka, kita khawatir orang-orang muslim mengambil kesempatan ini. Na'udzubillah. Ini kewajiban kita. Orang-orang Islam dipuji oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk di dalam pujian Allah. Dipuji bagaimana? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain walaupun diri mereka lebih butuh dari yang lain. Begini sifat-sifat orang mukmin. Begini sifat orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Al-Hasan bin Husain, wa yu'minuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah. Itu diceritakan oleh Allah satu surat penuh di dalam Al-Qur'an, surat Al-Insan, menyebutkan tentang sifat mereka yang mana mereka mendahulukan kebutuhan orang lain, enggak pandang bulu. Enggak cuma orang muslim doang yang mereka bantu, bahkan orang-orang non-muslim kasir, tawaran enggak lain kan orang kafir non-muslim juga dibantu, mereka dahulukan kebutuhan mereka daripada kebutuhan diri mereka sendiri. Sampai disebutkan di dalam hadis sahih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari Bani Israel. Perhatikan ini, kalau bukan kita yang jalanin masalah Nabi ketika menyebutkan ini cerita bangga salah seorang dari Bani Israel. Kira-kira kalau itu dari Bani Israel Nabi bangga, bagaimana kalau kita umatnya begini? Nabi bangga. Nabi cerita ada satu orang Bani Israel sudah hidupnya cuma maksiat doang. Sampai dari dalam beberapa riwayat disebut pelacur. Hidupnya cuma maksiat semacam itu. Dia menempuh perjalanan di tengah padang pasir, kehausan. Sampai akhirnya di tengah jalan dia lihat ada sumur. Dia tahu mau ambil air, nggak dapat ember atau timba. Dia turun ke dalam, dia panjat turun ke dalam. Begitu sampai di dasar dia minum. Udah hilang katanya. Naik ke atas, dia panjat dia. Begitu sampai di atas, dia ngelihat ada anjing yang kehausan, menjulurkan lidahnya sampai saking hausnya. Nabi Muhammad bercerita, ini anjing sampai makan tanah, saking kehausan. Terlintas di benak ya Allah, sebelum saya dapat ini sumur, keadaan saya sama seperti ini. Saya bisa turun, kesian dia kalau turun nggak bisa naik lagi. Maka saat itu juga terbuka hati, dia turun lagi ke sumur, pengen ambilin air kapan ini anjing. Turun, mau ambil air, agak ada timbang. Apa yang dilakukan? Sepatunya dibuka, diisi dengan air. Mau manjat, bagaimana? Tangan megang sepatu yang isinya air, gak bisa manjat. Nabi bilang itu sepatu digigit sama dia, dan dia panjat. Sampai di atas, dia kasih minum bapak Tuhan. Nabi bilang itu dosa-dosa itu orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngasih minum bakal lagi. Bagaimana kepada manusia? Bagaimana kepada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu siapa yang punya kemampuan di antara kita berikan kemampuan, insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang penting, biar kita belajar ikhlas. Banyak kalau tidak ikhlas dari mana? Sedikit, tapi tulus dari dalam hati kita itu lebih dari segala-galanya. Kadang kita melihat dari orang lain mengambil kesempatan di dalam kesempitan atau menari di atas penderitaan. Mungkin niat mereka bagus, mudah-mudahan niat mereka bagus. Cuma kadang keadaan kayak begini sulit mereka kumpulkan bantuan pasang atribut supaya namanya naik.
Kita lihat ini nggak bagus kan? Nah kita jangan kayak begitu. Ya kalau kita pengen berderma, kita ingin memberikan bantuan, kita lepas segala atribut, minta maaf biar Allah yang tahu. Biar Allah yang tahu aja udah nggak ada yang lain. Itu yang kita harapkan, itu yang bawa keberkahan. Sedekah fi ummatillah. Sedekah yang dirahasiakan itu kata Nabi Muhammad, itu yang akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, diangkat dari musibah dan bala Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi ini malam ada tamu yang mulia dari tadi, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la أشهد أن